Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat ya? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini bersama dengan Ustazah Ita pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan pada subtema 1, rukun dalam perbedaan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali membaca doa dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini yaitu pada muatan IPA dan SPDB. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya. Ada 2, yaitu yang pertama penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ya. Karena setiap tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Ya. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus tubuhnya, misalnya memiliki batang yang berduri. Ada juga tumbuhan yang memiliki daun yang lebar. Selain itu juga ada tumbuhan yang memiliki akar yang muncul ke permukaan tanah. Nah, dari perbedaan itulah setiap tumbuhan memiliki salah satu bentuk penyesuaian diri atau yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah agar tumbuhan bisa tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut dengan habitat. Kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, berikut adalah adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Ada 5. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Ya. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Ya. Contohnya adalah yang hidupnya pada hanya membutuhkan sedikit air, misalnya pohon kurma. Ada lidah buaya, cocor bebek, dan juga kaktus. Ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini hanya membutuhkan sedikit air untuk tetap bisa bertahan hidup. Ya. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas. Batang kaktus itu tebal dan berlapis lilin. Batang kaktus yang tebal itu berfungsi sebagai tempat persediaan air. Ya. Seluruh permukaan batang kaktus itu tertutup oleh duri. Duri yang tersebut berguna sebagai pelindung diri. Yang pertama. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi disebut dengan halofit. Sekali lagi ya, disebut dengan halofit, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi.
Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu misalnya laut, ya. Jadi berkadar garam tinggi, asin airnya, ya. Kemudian muara sungai dan juga pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, misalnya tumbuhan bakau, ya, dengan akar tunjangnya, ya. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit, ya. Contohnya adalah teratai dan juga eceng gondok. Kalau kita atau kalian pernah melihat, teratai dan eceng gondok itu hidupnya di permukaan air, ya. Mengapung di air. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar itu juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun yang berongga. Fungsinya adalah untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Eceng gondok. Yang keempat adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab, atau disebut dengan higrofit, ya. Ingat, ada hidrofit, ada higrofit. Kalau hidrofit tadi apa? Di lingkungan air. Kalau higrofit itu di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku, begonia dan juga lumut, ya. Yang terakhir adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan juga Venus. Ya, karena kantong semar itu adalah tanaman pemakan serangga atau disebut dengan insektivora. Pada waktu tertentu, kantong semar mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, bau itu berguna untuk menarik serangga. Tanaman kantong semar mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantong, yang mana cairan itu untuk mencerna serangga yang terjebak. Nah, itu kantong semar. Tanaman kantong semar biasanya banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan juga di Jawa. Selanjutnya penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak, ya. Yang pertama adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya berupa lalat, ya, yang mana serangga yang hinggap untuk bisa membantu penyerbukan. Masih ingat kemarin apa penyerbukan? Ingat ya, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Yang kedua adalah bunga mawar, melati, anggrek. Itu memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok. Dan juga kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Yang ketiga bunga dandelion. Itu memiliki struktur, ya, memiliki struktur serabut halus yang mudah terbawa angin. Jika benih jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Jadi caranya pada bunga dandelion ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Berikutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama adalah
memiliki duri. Misalnya pada tumbuhan mawar, ya, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan juga durian, bougainville. Itu milik tumbuhan yang memiliki duri pada batang atau pada buah, yang mana adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, memiliki rambut halus atau gelugut. Misalnya pada tumbuhan bambu, jagung, terung, dan juga tebu, ya. Rambut halus itu di permukaan batang atau di daunnya. Fungsinya adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Misalnya pada tanaman nanas, lidah buaya, dan juga kaktus. Tujuannya untuk dapat melindungi diri dari pemangsa. Ada tumbuhan yang menghasilkan getah, ya, misalnya pada sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan juga nangka. Ya, getah itu dapat menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan sulit bergerak. Ya, pada beberapa tumbuhan juga getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang terakhir adalah ada hewan yang menghasilkan racun. Contohnya adalah jarak dan juga kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan hewan yang memakannya. Kecubung juga sama, ya, mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi yaitu bisa mual, muntah, sesak napas, ya. Kemudian memiliki rasa gelisah. Jadi harus berhati-hati untuk mengkonsumsi tumbuhan ini, ya. Berikutnya pada muatan SPDP yaitu kita membahas tentang pola lantai dalam gerak tari. Macam-macam gerak tari. Ada tari klasik, ya. Ada tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik juga menirukan gerakan hewan tertentu. Contohnya yaitu pada tari topeng, tari golek, dan juga tari bedaya. Yang kedua adalah tari kerakyatan. Merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya adalah tari reog, ponorogo, dan juga tari ketuk tilu. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru, ya. Merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya dari gerak tari klasik atau gerak tari kerakyatan, yang mana sudah dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya adalah tari saman, tari kecak, dan juga tari seringi. Saat melakukan tari, ya, para penari membentuk formasi tertentu yang disebut dengan pola lantai, ya. Jadi pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Nah, ini ya. Jadi garis dasarnya adalah pada pola lantai itu ada pola garis lurus dan juga pola garis lengkung. Pola garis lurus dan lengkung ini mengalami perkembangan, ya. Pola garis lurus berkembang kalau awalnya tadi hanya ada pola horizontal, ya, vertikal, dan juga diagonal. Sekarang berkembang menjadi ada pola segitiga,
ada pola segi 4, ada pola segi 5, dan juga siksa. Sedangkan pada pola garis lengkung, ya, ada pola lingkaran, ya, pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, dan juga pola angka 8. Pola lantai tari tunggal berpasangan dan juga berkelompok. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu bisa secara tunggal, berpasangan, dan juga secara berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari tunggal adalah tari jaipong dan juga tari topeng kelana. Yang kedua, ada tari berpasangan. Merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari, namun secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat terbentuk secara pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya adalah tari serampang 12 dan tari payung. Ini berpasangan, ya. Yang ketiga adalah tari berkelompok, adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai pada tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Contohnya adalah pada tari piring dan juga tari lego-lego. Ini dilakukan secara berkelompok. Cukup ya anak-anak ya. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, Ustazah berikan latihan. Coba kalian buka buku pulpenanya. Coba untuk mata pelajaran IPA, tolong anak-anak mengerjakan soal pada nomor 1 halaman 82 ya. Buka ya bukunya ya. Kemudian untuk muatan SPDP, coba anak-anak buka halaman 95. Kerjakan soal nomor 1 ya. 1 saja. Jadi soal IPA 1 ya. A, B, C, D, dan E untuk IPA. Kemudian untuk SPDP cukup dikerjakan soal nomor 1 pada halaman 95 ya. Cukup anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah dapat mendengarkan penjelasan dengan baik. Selamat belajar anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.